Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna la bitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para pengurus yayasan, pengurus DKM, semuanya yang saya hormati. Hari ini pekan atau hari terakhir di bulan Maret, pekan kelima. Jadi saya berkesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Kemarin Pak Nur nanya petanya apa, temanya apa gitu. Saya jawab petanya ini aja, karena ini pernah kita bicarakan waktu itu belum begitu tuntas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mau ngambil atau memilih tema ini gitu? Ya, ini kita di bulan Ramadan. Jadi tadi disampaikan oleh moderator kita tengah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat di dalam peristiwa di bulan Ramadan itu Bapak sekalian, memang Ramadan itu sebetulnya bukan kita punya alasan karena kita lapar terus diam atau istirahat atau ngadem gitu ya. Karena fakta-fakta sejarah ini di bulan Ramadan itu justru banyak peristiwa yang sifatnya itu secara fisik itu menguras energi, tenaga. Kenapa? Yang terjadi itu malah perang gitu. Jadi bulan Ramadan beberapa peristiwa yang bisa dicatat ya. Ada diturunkannya Al-Quran. Ini 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi Al-Quran turun kalau dalam bahasa banyak disampaikan adalah 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Kemarin kita peringati. Kemudian setelah 10 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah itu, akhirnya Rasulullah bersama sebagian sahabat hijrah ke Madinah. Kalau dihitung yang ikut hijrah itu kira-kira tidak sampai 300-an orang. Itu yang disebut sebagai kaum muhajirin. Nah, kita di Bekasi ini pokoknya juga banyak niru begitu. Makanya kita ini di perumahan-perumahan banyak masjid namanya muhajirin. Ada juga masjid Ansor juga ada, tapi yang paling banyak itu muhajirin. Jadi kita itu dikesankan pokoknya kita adalah orang-orang yang ikut berhijrah di tempat itu. Ya, masjid muhajirin di perumahan manapun itu kita ada, namanya masjid muhajirin. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu ada peristiwa setelah hijrah ya. 2 tahun setelah hijrah, sebetulnya belum sempat konsolidasi. Bisa dibayangkan Rasulullah hijrah. Nah, kalau di dalam umat NU itu banyak digambarkan saking cintanya kepada Rasulullah, awalnya kan utusannya datang ke Madinah, ya, sampai yang menyambut itu pada naik ke kurma itu. Nah, itulah yang kalau di kita itu kalau berjanjinan itu ada tola al badru alaina, jadi menyambut kedatangan Rasulullah. Nah, kalau sekarang ini sebagian saudara kita ini banyak mengeluh-elukan peristiwa ini, perjanjian itu. Begitu dihayati dengan syahdu dan luar biasa, dan mereka ini sampai secara spiritual di perasaannya itu ada kesan Rasulullah hadir di majelis itu. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang ikut jamaah ini merasakan di situ. Jadi ketika hijrah itu 2 tahun setelah hijrah sebetulnya belum ada konsolidasi ya, belum ada tata aturan pemerintahan, belum ada. Tapi yang terjadi adalah justru ada perang Badar, peristiwa perang besar. Di perang Badar ini yang menarik adalah hampir seluruh level 1 kaum Quraisy itu meninggal di situ.
Setelah itu ada peristiwa Fathu Mekah. Ini juga menarik, itu kira-kira 6 tahun setelah hijrah. Fathu Mekah itu Rasulullah balik lagi ke Mekah. Ini ada banyak peristiwa atau catatan di Fathu Mekah ini. Tetapi saya ingin sampaikan yang menurut saya cukup menjadi perhatian kita adalah di Fathu Mekah ini kan orang pada kumpul semua. Dan orang Quraisy itu sebetulnya ada rasa ketakutan mau diapain oleh Rasulullah dan para sahabat itu. Tapi fragmen yang menarik di situ adalah bahwa ketika Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar dan Umar, sahabat pilihannya ini, itu Rasulullah minta dikumandangkan adzan oleh Bilal. Dan yang disuruh adzan itu Bilal, disuruh adzannya itu di atas Ka'bah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu kaum Quraisy itu kan merasa kalau sekarang itu kayak orang kulit putih lah, Anglo-Saxon, merasa kastanya tinggi. Nah, yang disuruh adzan ini Bilal, disuruh adzannya naik Ka'bah. Nah, persoalannya waktu itu gak ada tangga, jadi naiknya bagaimana kan gitu. Nah, itulah peristiwa yang ditujukan oleh Rasulullah kepada kaum Quraisy waktu itu. Caranya Bilal naik ke Ka'bah itu adalah Abu Bakar dan Umar itu duduk begini, terus Bilal itu naik gitu. Nah, itu peristiwa yang menarik. Kenapa? Karena Bilal ini awalnya budak ya, orang yang dalam kasta masyarakat tidak terhormat. Tapi ini orang ketika naik ke Ka'bah yang dipakai adalah pundaknya Umar sama pundaknya Abu Bakar. Itu orang-orang hebat dari kaum Quraisy. Nah, itulah Rasulullah menunjukkan bagaimana membangun dan titik tolak peradaban Islam itu. Jadi siapapun bisa mulia di dalam Islam. Siapapun bisa terhormat di dalam Islam. Kata kuncinya di situ kira-kira. Peristiwa itu disaksikan. Orang juga melongo kira-kira, "Duh, Abu Bakar karo Umar sampai segitunya." Kita aja mungkin juga gitu kira-kira kan. Orang terhormat pundaknya dipakai untuk anjek-anjek gitu ya, untuk manjat oleh Bilal ini. Nah, dalam sejarahnya nanti Bilal ini menjadi salah satu gubernur, jadi pejabat juga beliau. Nah, Bapak sekalian, setelah itu juga ada peristiwa perang Tabuk. Ini pada tahun ke-9 Hijriah. Ini perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah di daerah Tabuk. Kalau Bapak Ibu ziarah, ada juga peristiwa Tabuk ini. Sekarang di Tabuk ini mau dijadikan sebagai kota baru di Saudi dengan visi 2030-nya. Kemudian ada perang Qadisiyah, ini di Persia. Ini pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah satu panglima perang yang luar biasa. Kemudian juga ada penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad. Tariq ini orangnya sebetulnya nggak begitu gede. Jadi kalau di kita ini kira-kira ini orang seperti pangkostrat lah kira-kira gitu. Dia masih punya atasan lagi jenderal dan panglima. Dalam sejarahnya ini juga sempat dipecat oleh jenderalnya. Karena Tariq ini terlalu ekspansif. Kadang-kadang perjuangan itu begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang jenderalnya itu ada perasaan ingin dia yang kira-kira berhasil, tapi Tariq ini karena situasi mendukung, dia lakukan penaklukan terus. Ini peristiwa yang bersejarah adalah ketika sampai ke Spanyol itu seluruh kapalnya dibakar oleh Tariq ini, nggak ada jalan pulang kira-kira. Nah, ini yang sampai sekarang juga jadi catatan sejarah Islam masuk di wilayah Andalusia Spanyol. Nah, nanti ada yang menarik di situ dan sekarang masih ada banyak, kalau Bapak Ibu wisata ziarah Islam itu ya di sana ada Madrid, ada Cordoba, ada Sevilla dan sebagainya. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina dalam perang salib, itu juga Ramadan. Nah, saya ingin membahas nomor 8 ini, ada perang Ain Jalut, itu di Mongol, invasi Mongol. Mongol waktu itu, Bapak Ibu sekalian, jadi Mongol itu Cina ya. Jadi Asia Tengah ke arah kiri sedikit itu ke arah timur, itu ada Mongol. Dan ini yang dicatat dalam sejarah, kenapa? Karena tahun 1258 itu Baghdad
ditaklukkan oleh Mongol ini dan seluruh khazanah Islam itu kira-kira dilenyapkan. Bahkan oleh sejarah kira-kira ditulis Sungai Tigris itu menjadi hitam karena tinta-tinta, buku-buku, pustakaan yang dibakar atau yang dibuang oleh para tentara Mongol ini. Nah, peradaban kira-kira habis di situ karena Baghdad itu luar biasa. Sekarang ya di Irak itu, tapi khazanah ilmu pengetahuan itu habis. Nah, pada tahun 1260 Mongol ini melanjutkan ekspansi mau ke barat lagi sampai ke Mesir. Nah, waktu itu Mesir dipimpin awalnya oleh Khalifah Mansur Ali karena masih anak-anak, kemudian rebukan yang dituju adalah Saifuddin Qutuz ini. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, ceritanya panjang. Nah, Mongol ini dikenal sebagai yang bengis gitu ya, kejam. Nah, kita mengenal namanya aja Genghis Khan. Cuman Bapak sekalian, yang menarik, yang mengejutkan, atau mungkin bisa dikatakan bahasanya mengerikan tentang Genghis Khan. Genghis Khan ini termasuk dijuluki ayah super. Kenapa? Anaknya banyak. Masalahnya bukan dari satu istri. Jadi dirilis di dalam The American Journal of Human Genetics. Ini rame lagi pada tahun 2021, COVID kemarin itu. Ini rame lagi tentang Genghis Khan itu. Kenapa? Karena diteliti kromosom Y itu oleh sebuah penelitian di Inggris, di Houston itu menyebut begini Pak, yang tadi saya katakan agak mengerikan itu. Lakuan Genghis Khan itu kan biadab. Bahkan dikatakan ini yang banyak merusak peradaban Islam ya Genghis Khan ini. Nah, yang datang ketika perang Ainun Jalut ini cucunya, namanya Hulagukan. Genghis Khan punya anak namanya Tulai, Tulai punya anak namanya Hulagukan. Ini yang memimpin pasukan Mongol ke Mesir ini dan kalah di sini. Tapi sebelumnya dia menaklukkan Baghdad. Nah, kembali ke Genghis Khan itu Pak, yang mengejutkan atau yang bikin kita itu agak miris adalah penelitian tadi dirilis rame di Indonesia tahun 2021. Di dunia ini kira-kira anak turun Genghis Khan itu masih ada 16 juta. 1 dari 200 lelaki di dunia ini itu disinyalir dalam penelitian kromosom Y itu adalah anaknya Genghis Khan. Nah, yang paling banyak di dataran Cina ada 1,5 juta. Jadi kira-kira kalau ada orang agak kurang beradab ya ada walas-walasnya juga, maklum-maklum juga kira-kira. Cuman masalahnya ada nggak di Indonesia Pak? Gitu kan? Genghis Khan ini turunannya yang di Indonesia pernah dikirim itu namanya Kubilai Khan. Bapak ada yang dari Tuban atau dari Kediri? Ya, tetangga. Yang menarik Kubilai Khan atau utusan Mongol ini itu kalah oleh orang Jawa yang namanya Ronggolawe. Itu tahun 1290. Jadi invasi ke Mesir, Mamluk ini tahun 1260 kalah, kemudian yang diutus ke Nusantara sampai ke Jawa itu tahun 1290. Nah, waktu itu sebetulnya yang diancam adalah Raja Kertanegara, itu Raja Singosari. Tapi sebetulnya ketika diancam itu Singosari ada pergolakan sehingga terjadi perpindahan kekuasaan karena dilebut oleh Kediri. Dan ini juga yang menarik, Majapahit ini termasuk bisa mengakali pasukannya Mongol ini. Jadi ada persekongkolan antara Mongol dengan Majapahit dipimpin oleh Raden Wijaya. Nah, pas begitu, ini kan awalnya mau minta upeti. Karena yang menang ini Majapahit, Raden Wijaya minta diantar. Ya, minta diantar ke Kediri. Nah, pas diantar itu dikawal oleh 200 pasukan. Pasukannya Mongol. Tapi itu dikibuli oleh Majapahit itu, seluruh pasukan itu dihabisin. Nah,
Habislah hewannya di situ. Setelah itu baru ada kekuasaan Majapahit, rame-rame ada Brawijaya V, ada Raden Patah dan seterusnya. Itu nanti ceritanya ke Indonesia. Nah, kemudian perang Arab Israel juga ada di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan mengingat tadi memang menarik bahwa Ramadan itu memang bukan sekedar kita ini terus istirahat. Kan ada Pak, tidur di bulan Ramadan ini lebih baik, ya iya daripada berbuat tidak baik dengan baikkan tidur. Tapi peristiwanya terjadi itu seperti ini gitu maksud saya. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang kita menggunakan energi semangat. Kalau yang paling modern ini yang banyak dipuji adalah atlet, pemain basket, ya. Sama bola itu, puasa-puasa masih tetap main dan menang. Nah itulah. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, kita masuk ke tema kita ini, kita jalan. Bapak Ibu, ada satu tokoh yang disebut Mujadid, namanya Hasan al-Banna. Beliau ini lahir di Mesir, tapi pemikirannya ini banyak mengilhami sehingga beliau itu termasuk dicatat sebagai seorang mujadid. Imam al-Banna ini adalah pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928. Ikhwanul Muslimin ini berdiri sebetulnya adalah respon atas kekalahan kaum muslimin setelah kekhilafan Islam itu runtuh atau jatuh pada 1924, salah satu efek dari Perang Dunia Pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain Imam al-Banna, Mujadid juga yang memikirkan kebangkitan Islam setelah kalah Perang Dunia I, itu juga ada namanya Syekh Muhammad Ilyas dari India. Nah, kalau Syekh Muhammad Ilyas itu gerakannya adalah Jamaah Tabligh. Nah, di sini juga pernah ada Jamaah Tabligh, di masyarakat kita ini juga banyak yang anggota Jamaah Tabligh. Bahkan Jamaah Tabligh ini banyak diikuti oleh mantan purnawirawan polisi kalau di Indonesia ini, salah satu tokoh-tokohnya ini. Nah, cuman bedanya begini, Hasan al-Banna dengan Ikhwanul Muslimin ada pemikiran-pemikirannya, Jamaah Tabligh juga ada pemikiran-pemikirannya. Di Indonesia itu juga ada, tapi malah sebelum Perang Dunia Pertama, yaitu berdirinya Gerakan Muhammadiyah 1912, ya. Terus respon setelah itu NU berdiri 1926. Makanya kita sering mendengar kalau NU itu kalau ada masalah pasti yang disinggung adalah kembali ke Hitoh 26. Ini karena semangat aslinya NU ya di 1926 itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya ketika situasi peradaban Islam dipimpin oleh kekhilafan Utsmaniyah itu kan memang turun sampai selesai. Dihabisin, terus terjadi Perang Dunia I habis, kemudian dunia ini ditata oleh aturan baru, tapi itu tidak lama, nggak tuntas. Makanya sekitar 30 tahun setelah itu terjadi Perang Dunia Kedua. Yang dunia saat ini, kita huni ini, yang kita nikmati ini, itu adalah hasil konsensus dari Perang Dunia Kedua. Nah, nanti Bapak sekalian akan melihat kok amat misalnya kehidupan. Bapak Ibu ini kan kadang-kadang komplain, kita kadang-kadang merasakan ketidakadilan dunia dalam konteks kita sebagai manusia hidup ya. Kenapa begitu? Memang dari dulu Pak, dari dulu kalau kita lihat itu selalu begitu. Bahkan kalau kita masih mengenang, misalnya ya, karena ini peninggalannya masih ada, itu misalnya adalah Alexander the Great, Alexander yang Agung, itu dia adalah Kaisar Makedonia. Sekarang ini Makedonia sebagai negara itu kecil Pak, sauprit bahasanya itu. Sekarang Makedonia itu di Eropa itu negara yang nggak diakui. Bahkan masuk negara itu nggak ada pesawat gede. Bahkan ini negara sekarang mencari penduduk. Kalau ada orang mau tinggal di situ, dikasih rumah, dikasih pekerjaan. Itu Makedonia. Sekarang masih konflik dengan Yunani karena Makedonia itu salah satu kecamatan di Yunani. Yunani nggak boleh pakai nama Makedonia, disarankan pakai nama Firom. Nah,
Alexander the Great itu dikenal pada 332 sebelum Masehi. Nah itu dia dari Makedonia, Yunani ke atas, kalau sekarang masuk Istanbul, turun ke bawah, ya, ke Asia Tengah itu, sampai akhirnya dia perang melawan Darius, penguasa Persia juga tadi. Bapak Ibu, ini apa namanya? Persia dari dulu itu memang dikatakan sebagai Persia dari dulu itu memang ribut terus, perang terus, dan di sini pusat peradaban sampai sekarang ini. Sekarang ini juga sebagai hasil perang dunia kedua, Iran itu masih ditakuti. Bahkan termasuk negara yang punya nuklir itu ya Iran ini. Sampai sekarang. Makanya kalau Bapak Ibu mau pinter misalnya itu punya cucu atau punya anak, suruh kawin sama orang Iran, pinter tuh. Ada sisa peradaban dari zaman dulu. Karena Alexander yang Agung itu melawan Darius, ini penguasa terkuat sebagai kekaisaran Persia waktu itu. Walaupun dalam sejarahnya ini kalah ya. Yang menarik, sisa ataupun bekas dari perjuangannya Alexander yang waktu itu dia Kristen itu, Kristen ya, itu adalah yang di Mesir saat ini, Mesir atas, yang dekat ke arah Palestina, itu namanya Alexandria, ya kan? Di Mesir kok namanya Alexandria, bukannya kota-kotanya misalnya namanya bahasa-bahasa Islam. Itu untuk mengenang dia ini, ya, namanya Alexandria di Mesir itu, dan itu kota yang paling bagus karena tata letaknya yang luar biasa. Nah kembali di sini ini, Imam Al-Bana sebagai mujadid waktu itu memberikan rumusan begini Pak. Kata beliau ya, umat Islam itu dalam kondisi kerusakan yang multidimensi. Ya sudah kalah perang, khalifahnya terpuruk, wajar. Dalam kepemimpinan dunia nggak ada posisi. Kemudian terpecah dalam negara-negara kebangsaan. Kenapa begitu? Dulunya kan dia khilafah. Kemudian setelah Perang Dunia I dibagi-bagi. Bapak Ibu melihat salah satu aktor Perang Dunia I yang bagi-bagi negara di coupling itu namanya Sykes sama Picot. Itu diplomat Inggris dan Prancis, termasuk Indonesia ini. Ya, Indonesia harusnya kan ikut Malaysia, Australia, maksudnya Inggris. Cuman kita ini kan, saya sering sebut kita disubkonkan, kita masuknya ke Belanda. Jadi kita termasuk persemakmuran yang tidak maju, karena selain itu agak maju, Singapura dan sebagainya itu. Kemudian juga dikatakan gagal membawa visi peradaban. Ini pemikiran Al-Bana. Beliau mendirikan Ikhwanul Muslimin 1928, dan Al-Bana ini sebagai seorang mujadid patut diapresiasi karena pemikiran gerakannya ini sebagai gerakan transnasional itu paling tidak sudah masuk lebih dari 70 negara. Dan dia sudah masuk ke wilayah politik untuk 40 negara di dunia ini. Dan sudah mengadakan pertemuan untuk tingkat parlemen negara-negara Islam. Bukan OKI ya Bu, bukan OKI Bapak Ibu sekalian. Di luar OKI, ini ada gerakan yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin ini, itu ada 40 negara. Walaupun sekarang konsolidasinya udah rusak. Nah, salah satu prestasi yang sempat diraih yaitu pada tahun 2011. Waktu itu Mesir ada pemilu, mungkin itu pemilu yang paling demokratis semenjak zaman Fir'aun. Itu dimenangkan oleh partainya Muhammad Mursi, Partai Keadilan dan Pembangunan. Ya. Bahkan Mursi sempat jadi presiden. Jadi presiden di Mesir itu. Cuman nggak lama. Dan Mursi ini juga sudah didukung oleh Obama. Dan waktu itu luar biasa semangatnya karena terjadi poros antara Turki, Istanbul, dimulai Erdogan, Mesir, Indonesia. Nah waktu itu Indonesia oleh Pak SBY. Ya, tapi konsolidasi ini keburu kocar-kacir karena situasi dunia, Amerika, CIA bekerja, Mursi ditangkap, diadili, dan bahkan beliau sekarang sudah wafat. Arab Spring selesai.
Selesai tidak sampai pada tahun tidak sampai tahun 2015-an. Mursi jadi presiden itu nggak sampai 2 tahunan. Ini peristiwa. Tapi sebagai gerakan luar biasa, mengilhami beberapa negara untuk bergerak. Termasuk gerakan sosialnya. Seperti contoh ini kita punya istilah-istilah yang terpadu ini kan salah satu gerakan yang banyak dipelopori oleh pemikiran-pemikiran Al-Banna ini. Berkali-kali Al-Banna ini di pemerintahan Mesir gerakannya itu ya pro pemerintah, kontra, pro kontra. Jadi asetnya disita, habis dan sebagainya. Nah terakhir yang kalah itu di Jordania. Seluruh asetnya itu disita oleh negara. Padahal di dunia ini satu-satunya negara yang menggunakan nama Ikhwanul Muslimin itu hanya di Jordan. Selebihnya nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena memang oleh Amerika Serikat Ikhwanul Muslimin itu dilabeli teroris. Di Indonesia banyak. Gitu. Kalau jamaah tabligh tadi nggak disebut teroris. Setelah Perang Dunia Kedua juga ada gerakan transnasional yang dipelopori oleh Taqiyuddin Amnabhani. Itu namanya Hizbut Tahrir. Tahrir ini di negara Islam pun itu dilarang. Di Turki, di Mesir, di beberapa negara Islam malah dilarang. Karena dianggap memusuhi pemerintahan setempat. Situasinya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dulu. Itulah kenapa di dalam Al-Quran semangat-semangat mujadid tadi selalu muncul, karena memang ini rangkaian ayat dari ayat 101 nanti sampai 110. Di dalam 104 ini wal takum minkum ummatui yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini kalau Bapak Ibu cari tafsirnya itu memang dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Ini fakta Al-Quran menyebutkan setiap zaman pasti ada begini. Pasti hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang kegiatannya dia fokus dalam hidupnya itu bisa begini, menyuruh yang ma'ruf dan dia mencegah dari yang mungkar, dan itu disebut sebagai orang yang beruntung. Kalau dalam selanjutnya ada yang agak semacam warning, peringatan. Ini oleh hadis yang ada riwayat Ahmad dan Tirmizi, Rasulullah kayak bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalau kamu itu harus selalu berbuat ma'ruf dan nahi munkar. Bahasanya kalau tidak, ya kan, itu Allah akan memberikan namanya iqoba minhu. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini terjemahnya akan diazab. Kalau ikobat itu kan ukubat, dihukum. Ya, azab itu dihukum juga. Jadi kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jika tidak, Allah bisa segera menimpakan azab dari sisinya dan ketika berdoa tidak dikabulkan. Nah, ini semangat kaum muslimin. Masalahnya Pak, yang begini-begini itu hanya ada atau diikuti orang yang ikut pengajian. Ya kan? Yang enggak pengajian lebih banyak kaum muslimin ini masalahnya. Nah, semoga selalu ada yang seperti ini. Nah, nanti sampai di dalam ayat lain itu disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Sampai kita menjadi saksi atas manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dulu ini. Imam Al-Banna, ini saya mohon izin menjadikan rujukan ini dulu ya. Kan banyak yang lain pendapat, Bapak Ibu boleh berpendapat, NU juga punya konsep, Muhammadiyah punya konsep, Masjid Jami Harapan Jaya juga bisa punya konsep, kalau kita sepakat ini. Tapi Imam Al-Banna ini, ya, dalam formulasinya, dalam postulatnya itu, beliau menyampaikan, tugas dakwah itu bukan sekedar memberikan nasihat dan peringatan. Tugas dakwah itu paling tidak sama beliau disebutkan ada dua hal, yaitu satu, takriful Islam, yang kedua adalah tarbiyatul umat. Takriful Islam itu adalah kita mesti mengenalkan Islam ini secara benar,
objektif, menyeluruh. Harus kenalkan. Ini kan kadang-kadang ini Pak, bicara Islam hanya sisi ubudiyah, yang lain tidak. Nah kalau Al-Banna ini semuanya, seluruh aspek, bahkan sampai politik. Makanya gradasi atau tingkatan yang digagas oleh Imam Al-Banna itu adalah kalau dalam dakwah, pertama ada namanya talbiyatul afrod. Jadi pembinaan pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi ini kayak kita ini Pak, harus ikut pengajian. Harus ikut pengajian sampai menjadi pribadi muslim yang baik. Nah, pribadi muslim yang baik itu indikatornya. Misalnya ada 10 indikator. Salimul akidah, akidahnya benar. Shahihul ibadah, ibadahnya ya, benar, tepat sesuai Rasulullah. Sampai ada qawiyul jism, fisiknya kuat. Itu nanti ada karakter sendiri yang digagas oleh Imam Syahid ini. Ya. Jadi pertama harus mengenalkan Islam. Jadi setelah menjadi pribadi muslim yang baik Pak, Imam Al-Banna ini yang kedua itu adalah tarbiyatul baitil muslim. Jadi orang ini harus dibina menjadi orang baik. Setelah itu orang harus menikah juga dengan orang yang baik sampai membentuk rumah tangga yang baik. Nah gagasan Al-Banna, kalau rumah tangga baik maka akan menjadi masyarakat yang baik ya. Yang ketiga namanya tarbiyatul mujtama, membina masyarakat. Setelah itu apa? Ada namanya islahul hukumah. Masyarakat yang baik ini harus bersepakat untuk nantinya melahirkan pemimpin yang baik. Sampai ada namanya fase yang kelima yaitu daulah Islamiyah. Nah, yang menjadi persoalan atau yang menjadi kendala sampai saat ini, gagasan pemikiran Al-Banna ini itu memang belum teruji. Baru sempat menjadi presiden di Mesir, itu pun nggak sampai tuntas. Nah, bedanya dengan Syiah misalnya, sampai sekarang ini Syiah ini kuat bahkan mengelola negara. Paling tidak Iran itu dipersepsikan sebagai negara Syiah. Nah kalau ini yang digagas oleh Imam Al-Banna ini paling banyak baru sampai parlemen, DPR. Tapi sudah ada 40 negara yang tergabung dengan afiliasinya Al-Banna ini. Indonesia juga termasuk, tapi tidak semua DPR-nya. Nah yang kedua adalah tarbiyatul ummah. Jadi umat ini juga harus ditata kehidupannya sampai bukan hanya kehidupan masyarakatnya, tapi juga sosial, ekonomi, politiknya itu masuk. Nah kalau Bapak Ibu kamu pelajari, ini salah satunya misalnya Al-Banna ini beliau bukan penulis, tapi murid-murid Al-Banna ini banyak menulis. Ya. Ada hadisus salasah, ada manhaj islah dan sebagainya, itu banyak pemikiran. Walaupun pemikirannya anak-anak didik Al-Banna ini itu masih banyak sifatnya nadoriyat, pemikiran, karena memang belum berhasil mengelola. Itu kendalanya. Nah, cuman gini, kata Al-Banna, untuk menciptakan, merealisasikan itu butuh sifat sekelompok umat yang dia mesti punya karakter begini Pak, punya irodah yang qawiyah, kemauan yang kuat, ada wafa'u sabit, kesetiaan yang kokoh, ada tadkhiyah azizah, ada pengorbanan yang besar, dan juga ada yang namanya imam bil mabda, dia harus yakin pada prinsip perjuangannya ini. Nah ini gerakan Al-Banna kalau dihitung udah hampir 100 tahun. Makanya ada evaluasi sekarang. Ada evaluasi dan Rasulullah pernah menyampaikan setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Jadi khilafah Turki Utsmani runtuh, kemudian ini 100 tahun. Ini kalau kita hitung masuk 2025 ke sana itu harusnya ada pemikiran baru. Itu yang kita tunggu. Kalau kita sering mengenalnya mungkin ada Imam Mahdi dan sebagainya, sebetulnya bukan begitu. Setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Nah dari mana itu? Yang ada waktu itu adalah banyaknya di sini. Al-Banna 1928, Syekh Muhammad Ilyas 1927, Muhammadiyah 1912, NU 1926, sampai sekarang ini belum ada pemikiran baru lagi. Nah lanjut dulu Bapak, ini waktunya sampai jam 6 sudah selesai. Selesai dialog dulu ya.
Nah ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, kalau di Indonesia saat ini ya, kondisi umat Islam kita ini kan kita ini Pak, mungkin salah satu efek tadi pemikiran Al-Banna yang tariful Islam ini udah banyak menyebar di kampus-kampus dan sebagainya, Islamisasi. Bahkan kita ini ketika zaman Pak Harto jadi presiden itu masih ada larangan pakai jilbab di sekolah maupun di instansi pemerintah. Terus pada berjuang itu tahun-tahun kira-kira 1990-an ya. Itu juga terjadi perang juga antara Amerika lawan Soviet waktu itu, belum pecah, masih Soviet. Nah kita waktu itu secara institusi negara nggak pro kepada Islam, walaupun di akhir kehidupannya Pak Presiden Soeharto ini cenderung memberikan keleluasan kepada Islam sampai Pak Harto naik haji sampai namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Itu pun kita juga kontroversi, ada yang pro Pak Harto, ada yang nggak pro Pak Harto di Indonesia ini. Ya, kalau saya termasuk yang pro karena pernah dikasih beasiswa Super Semar paling tidak. Yang nggak pro ya banyak, Pak Harto dimarahi dan sebagainya. Tapi sekarang makamnya Pak Harto yang di apa namanya itu Karanganyar ya Pak, itu juga banyak dikunjungi, apalagi di komplek makam itu dekat dengan Pangeran Sambernyowo, Raden Said, ya kan? Sambernyowo ini Bu, selama hidupnya itu perang 250 kali perang dan menangan, makanya disebut Sambernyowo bahasanya itu. Ini menjadi salah satu nama IAIN di Klaten, namanya IAIN Raden Said. Kalau Sunan Kalijogo kan di Yogyakarta, Wali Songo di Semarang itu. Nah, efek dari tadi kita ya, jilbab dilarang, berjuang ya selevel kakak saya zaman saya itu berjuang pakai jilbab. Waktu itu kalau orang pakai jilbab itu kelihatan Islam beneran, karena dia adalah pejuang. Nggak semua orang berani pakai jilbab. Nah sekarang pun ini semuanya udah pakai jilbab. Misalnya dulu mohon maaf, rumah sakit Mitra awalnya nggak boleh pakai jilbab. Sekarang pakai jilbab Bu. Sekarang pegawai KFC, FD juga pakai jilbab, walaupun dia harus pakai apa namanya itu, nggak bisa leluasa kayak ibu-ibu pengajian ini kan. Walaupun yang untung dari jilbab dia tetap pedagang Cina juga, karena yang jualan baju tetap dia juga gitu. Jadi efek Islamisasi ini luar biasa untungnya, cuman yang untung itu ya bukan umat Islam lagi-lagi di situ. Yang banyak ada pakaian apa namanya baju koko, namanya aja koko, baju Cina dan sebagainya kan, dan baju Muslim, baju koko, baju Muslim. Nah, sampai kita ini sekarang ini ada kesadaran beragama di kita ini, Pak. Giroh semangat Islam luar biasa. Sampai ada keinginan keterlibatan di dalam kehidupan politik. Ini umat kita ini tadi. Nah, era sekuler, pemisahan agama dan politik itu nyaris tidak diakui di Indonesia sekarang ini. Bahkan yang paling menarik akhir-akhir ini ada tuntutan politisi pun harus religius. Ya. Masih ada kesenjangan pengetahuan agama dengan tuntutan keterlibatan di politik atau publik. Itu kenapa akhirnya umat kita itu Pak, provokasi gampang masuk. Ya. Disinformasi masih beredar. Bapak Ibu mohon izin itu. Saya ini kan ikut grup apa aja ikut. Grup 01 ikut, grup 2 ada, grup 03 ada. Itu kalau saya lihat ini perang tiap hari. Kemarin itu. Masalahnya 80% itu hoak kira-kira. Sampai PKPU itu mengumumkan pemenang pemilu atau hasil pemilu diumumkan itu kan 10 Maret. Ya kan? 20 Maret diumumkan itu kan setelah rekapitulasi nasional. Rekapitulasi, jadi sampai ketemu 20 Maret itu Pak, itu kan sudah dihitung di tingkat PPK, di tingkat KPU di kabupaten kota, dan Indonesia itu ada 514 kabupaten kota. Jadi orang sudah tahu sebetulnya. Loh itu loh ada itu grup masih mengatakan besok KPU mengumumkan. Ya, kita berdoa, insya Allah 01 menang.
Itu sebetulnya kasihan umatnya. Sampai di dalam grup itu ini benar tanggap, coba kasih informasi yang benar gitu. Jadi penyesatan luar biasa, grup banyak disusupi, diinfiltrasi. Itulah rusaknya umat kita kemarin itu. Umat selalu jadi korban. Ya. Ada beberapa kiai itu WA saya. Jadi Bapak tahu kan, sekarang ini kan sudah eranya artificial intelligence. Jadi Bapak ngomong atau Bapak ambil gambarnya siapa, Bapak mau ngomong apa, ngomongnya dia. Itu nggak cocok antara pronunciation dengan kata yang keluar gitu. Lu itu juga percaya. Nah, kita ini banyak menjadi korban disinformasi yang masif kemarin itu, umat kita itu. Apalagi ini Bu, yang tadi ya, orang yang tingkat kesadaran beragamanya ada tapi pengetahuannya rendah, itu kan gampang terancam. Sampai ada grup dikasih fragmen, setelah itu kalau Anda tidak memilih ini, Anda bahaya, Anda ada di tepi jurang neraka. Takut orang. Itu yang terjadi. Nah, terus sikap emosional dalam memilih kandidat, mendukung calon sangat bersemangat, menolak juga sangat bersemangat. Itu kondisi umat kita. Nah, yang terjadi ya semangat dan pengetahuan ada gap. Waktu menentukan pilihan ini bukan atas nama pengetahuan, umat kena provokasi, umat gampang dibuat tengkar sesama mereka. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau ada yang berantem, itu kemarin siapa coba? Pemilu itu. Ya umat Islam juga. Paling gampang diadu, paling gampang diajak berantem, sono disulut, sini disulut. Itu yang terjadi di kita. Makanya ini harus diakhiri gitu maksud saya. Saya bikin tema peta jalan ini, situasi yang begini jangan terulang lagi. Walaupun secara umum kita melihat pemilu Indonesia kemarin itu menurut saya ada peningkatan. Nggak terlalu terjadi kontra dibanding pemilu sebelumnya. Kalau sebelumnya kan 2 pasang. Bahkan bukan hanya di Jakarta Pak, di Bekasi waktu pilkada DKI itu efeknya sampai ada orang mati nggak boleh masuk masjid jenazahnya gara-gara beda pilihan. Ini kan membingungkan, sikap kita itu terlalu fanatiknya begitu, sampai ada kalau orang waktu itu misalnya pendukung Ahok nggak boleh disolati di masjid, kan bingung orang. Itu yang terjadi. Nah, makanya para pemimpin umat ini mesti berpikir bagaimana mengangkat, membawa pencerahan pada masyarakat. Ini yang saya maksud Pak, harus memberikan peta jalan kebangkitan umat. Jangan umat itu dijadikan komoditi gitu. Karena yang terjadi selama politik ya begitu tadi. Kita selalu terkecoh. Apalagi zaman sekarang ada namanya buzzer. Wah udah, pokoknya buzzer itu yang kerjanya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya persingkat ini karena waktunya sudah jam 6, sudah habis ya. Dari mana kita merumuskan itu? Tadi ada Muhammadiyah punya prinsip dari pendidikan, NU secara kultural. Makanya Muhammadiyah itu Pak sampai sekarang bisa dikatakan dia kayanya luar biasa. Karena Muhammadiyah itu punya banyak sekolahan, punya banyak rumah sakit, punya banyak panti. Kalau dihitung sekian triliun. Ya kan? NU, kalau NU punyanya pesantren sama masjid. Universitas tidak banyak. Yang terbaru baru UNU, Universitas NU yang ada di Yogyakarta itu yang baru. Kalau Muhammadiyah hampir semua kota punya universitas. Rumah sakit ada di semua kabupaten, hampir dia punya. Nah, itu pemikiran. Hasil penelaahan ya kita sebut misalnya Kiai Ahmad Dahlan sampai sekarang ini. NU dengan pesantrennya. Nah, Bapak sekalian, pemikiran Al-Banna itu kan sudah 100 tahun yang lalu. Yang dilakukan oleh NU Muhammadiyah ini kan juga pemikiran 100 tahun yang lalu. Jadi mesti ada pemikiran tambahan yang melengkapi itu. Nah, ini kalau menurut saya perlu dari beberapa literatur yang saya baca dan yang saya kaji, ini harus dikembangkan, sekarang harus dimulai ditambahi dengan kesadaran geopolitik. Kenapa? Ya karena kita sekarang hidup dalam dunia yang terkoneksi, nggak seperti dulu.
Kalau dulu mbah-mbah kita berangkat haji itu 6 bulan. 3 bulan naik kapal, haji, terus balik lagi 6 bulan. Makanya haji itu dulu luar biasa dan disebut Pak Haji, karena memang pengorbanannya. Nah sekarang 8 jam udah sampai ke tempat orang mau tawaf. Jadi sekarang kita nganter, ya kita balik sholat subuh, yang kita anter sudah sampai di Madinah atau sampai di Mekah. Kalau dulu kan betul-betul berkorban berangkat haji itu, makanya haji itu sangat dihormati, disegani, karena nggak semua orang bisa berangkat haji, dan ketika berangkat haji ya bisa balik, bisa tidak balik. Sekarang baru berangkat haji ditelepon, sampai sana ditanya, wih mobil udah dipanas belum? Kalau dulu kan nggak mikir begitu, jadi 3 kali panen nggak ngikut ya, karena berangkat haji. Kalau sekarang mah haji 40 hari diprotes, maunya haji kilat. Kalau perlu yang penting ke sono itu pas rukun-rukun haji saja. Jadi besok haji bisa seminggu. Nah sekarang pemerintah masih atur haji itu 40 hari, ya kan? Yang dekat sekarang 21 hari. Waktunya habis. Nah ini ureannya kira-kira begitu Pak. Sekarang kita hidup dalam dunia yang terkoneksi. Ya contoh, ketika COVID semua orang kena dampak. COVID kita jadi korban. Umat Islam kena COVID, yang jualan vaksin siapa? Ya, hanya 5 negara yang boleh bikin vaksin. Indonesia nggak boleh bikin vaksin dan harus beli vaksin itu. Karena negara kita tidak begitu kuat, misalnya. Kita harus dipaksa. Semua rakyat harus vaksin. Terus dibikin aturan lagi. Kalau nggak vaksin, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh pergi, nggak boleh begini. Kan kita ini jadi jajah juga. Terus vaksinnya kok masih banyak, harus ada vaksin. Kalau Anda nggak ada terus dikoneksikan dengan KTP. Makanya kalau kita beli tiket vaksin ketiga kali ada di situ. Saya pernah naik kereta vaksin, nggak boleh lagi, harus ngurus surat juga. Semua hidung di logo-logo terus sebagainya sampai dower hidung kita. Itu gara-gara COVID misalnya. Semua kena korban. Ya. Ada juga perang di Ukraina. Ukraina ini perang Pak. Rakyat Ukraina ini menjadi bahan bakar perang. Yang perang Amerika sama Rusia, yang jadi bahan bakar rakyat Ukraina. Agak beda dengan perang Palestina. Kalau perang Palestina, orang Palestina jadi pelaku. Saya pernah menyampaikan tentang Palestina waktu itu. Pertanyaan saya waktu itu adalah, berani nggak Israel melakukan serangan darat? Pernah serangan darat, tapi kena jebakan, dia takut lagi. Ya. Beberapa tank Markavanya masuk jebakan, sekarang takut lagi. Dan sekarang Amerika malah ngancam nggak mau mendukung kalau dia serangan darat. Jadi begitu, Pak. Nah, selanjutnya, mesti ada kesadaran umat ini dari kerumunan menjadi kekuatan politik real. Pak, kita ini jangan protes-protes, harus mulai berpikir real. Misalnya contoh kasus, bisa nggak santri itu masuk jalur jadi polisi dan tentara? Kan protes polisi korup, tentara nggak benar dan sebagainya. Coba yang pengajian-pengajian ini misalnya, jadi polisi rekomendasi ketua DKM misalnya. Itu kalau itu masuk, itu kebayang Pak, sekian dekade akan orang baik. Kita ini protes, apa-apa kita protes, tapi di antara kita nggak ada yang pengusaha. Itu fakta yang terjadi. Kemudian, nah ini, memang kita ini perlu pengetahuan. Kata ilmu dalam Quran disebut lebih dari 774 kali. Nah, ini, kita ini kan sering begini Pak, kita marah kalau ada kemiskinan. Pak, kalau di Indonesia Pak, angka kemiskinan, ini mohon maaf, ini angka kemiskinan di Indonesia ini sensitif Pak. 2 digit sama 9 digit aja masalah. Jadi sekarang diakui kemiskinan Indonesia itu 9, bukan 10%. Itu sekitar 25 juta. Pertanyaannya, kalau ada kemiskinan di Indonesia sekian persen, itu yang miskin umat Islam atau umat lain? Kan umat kita. Lah itu loh kira-kira. Nah, karena waktunya sudah melewati, saya mohon maaf. Jadi inilah peta jalan yang mesti kita rumuskan. Saya memberikan premis bahwa kita perlu melengkapi peta jalan itu dari analisa geopolitik global, karena kita hidup dalam dunia yang terkoneksi.
Yang kedua, kita mesti berani dari kerumunan ini menjadi kekuatan real. Dan yang ketiga, memang kita harus ada begini Pak, harus ada peningkatan ilmu pengetahuan kita, keimanan kita. Makanya kata yang pertama kali turun itu kan bahasanya adalah Iqra, bacalah. Kita berpengetahuan gitu. Jadi ayat yang turun pertama kali itu Iqra, bacalah, bukan beribadahlah, bukan berimanlah. Rasional Islam ini. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi penyampaian materi oleh Ustadz kita. Sebelum masuk pada sesi tanya jawab, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama datangnya dari Panitia Ramadan Seksi Iktikaf. Jadi pemateri kajian tematik pada malam hari nanti adalah Al-Ustadz Ahmad Rubai, LC MPD, dan tema yang akan disampaikan adalah apa ciri-ciri orang yang sukses Ramadannya. Sedangkan yang akan menjadi imam tahajud nanti malam adalah Ustadz Adi Irawan. Selanjutnya pengumuman dari seksi bidang pengumpulan dan penyaluran ZIS. Insya Allah ZIS atau panitia ZIS buka setiap hari mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Besarannya adalah berdasarkan edaran Basnas Provinsi Jawa Barat 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp45.000. Selanjutnya mohon jadi perhatian kita bersama, ini pesan dari Panitia Ramadan terkait fikih zakat, dan ini agak jarang dibahas, yaitu dalam fikih mazhab Syafi'i dijelaskan dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bahwa perkara niat dalam setiap ibadah adalah wajib, termasuk dalam bab zakat. Maka hendaklah setiap jiwa yang sudah balik dan berakal sehat membersihkan di dalam hatinya saat akan membayar zakat, baik itu dilafalkan atau boleh di dalam hati. Maka Bapak dan Ibu, walaupun yang membayarkan zakat adalah kita sebagai seorang bapak atau sebagai seorang kepala keluarga, ataupun yang membayarkan zakat misalkan kami adalah istri kita, ingatkan kepada anak-anak kita atau orang-orang yang di dalam tanggungan kita untuk membersihkan niatnya di dalam hati untuk ikut berzakat. Jadi misalkan anak kita saya niat berzakat yang dibayarkan oleh bapak saya, itu misalkan. Kemudian untuk anak-anak kita yang belum balik, atau misalkan dalam tanda kutip ada tanggungan kita yang mungkin dalam tanda kutip gila, itu adalah orang tuanya juga wajib menyiapkan zakat untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya tersebut yang belum bisa atau tidak bisa untuk berniat. Itu pengumuman dari Panitia Ramadan Seksi JIS yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada seksi tanya jawab, ada sekitar 20 menit ke depan. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, umat Islam memang diperlukan adanya peta jalan, atau yang lebih dikenal adalah roadmap dalam pemerintahan. Roadmap yang bagaimana, yang seperti apa? Karena roadmap adalah arah atau tuntunan sebagai umat dalam rangka beribadah untuk menuju Shirathul Mustaqim. Jadi untuk mencapai suatu kebahagiaan yang hakiki nantinya di akhirat. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana untuk mengimplementasikan suatu ibadah ini supaya konsisten dan benar? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa kondisi umat saat ini memang ada kaitannya dengan politik kewilayahan atau geopolitik, sehingga kita tidak semata-mata memandang dalam suatu internal kewilayahan politik, tapi juga interkoneksi, sehingga terjadi adanya saat ini adalah dampak. Contohkan tadi adalah perang Ukraina. Kenapa dampaknya sekarang ini terhadap kita? Sehingga kita sulit untuk mengimpor gandum. Perang antara Hamas dan Israel.
semua umat Islam akan sedih dan menangis. Sehingga saya dalam hati itu berkata, dalam marhaban ya Ramadan itu kita menyambut bergembira dalam Ramadan. Tapi di sana adalah sedih. Gitu. Apa iya kita bergembira? Nah, saat ini dunia Islam termasuk Indonesia yang terbesar pemeluknya, bagaimana kok sampai saat ini seakan-akan Palestina itu belum merdeka? Bahkan saya lihat di running tag itu ada sekitar 32.000 yang meninggal. Bagaimana ini upaya-upaya yang dilakukan oleh dunia Islam termasuk Indonesia ini? Kok kelihatannya belum maksimal, belum greget gitu loh. Ini ada masalah apa ini sebenarnya? Kok kelihatannya kayak tumpul begini kan gitu. Terus yang ketiga tadi disampaikan juga bahwa kondisi umat itu kaitan terpengaruhi oleh politisasi agama. Memang betul Pak Ustadz, saat ini terjadi adanya friksi sehingga adanya polarisasi, adanya kelompok, sehingga terjadi semata-mata untuk tujuan politik pragmatis kan gitu. Bagaimana untuk mengupayakan dalam hal ini supaya kita selalu umat Islam itu selalu ukhuwahnya selalu kuat bersatu gitu. Dalam rangka supaya kita ini tetap nyaman, enak dalam beribadahnya kan gitu. Dan ini masalah pertanyaannya adalah upaya preventif dan represifnya itu sejauh mana supaya kita setiap menjelang pemilu pasca pemilu masih terjadi adanya polarisasi walaupun tidak kentara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sultani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pemikir yang luar biasa yang kita juga belajar apa yang disampaikan oleh Mujahid Hasan Albana. Kemudian kalau ada pertanyaan dimulai dari mana gitu ya. Sebetulnya untuk para tokoh-tokoh yang sadar akan dimulainya dari mana itu bisa kita bercermin pada saat di mana para pemikir khususnya pemikir-pemikir Islam pada saat 1928 atau mungkin sesudah proklamasi gitu ya. Sebut saja betapa luar biasanya presiden kita yang pertama itu Soekarno itu pemikir gitu loh. Cuman dari Islam kita punya artinya misalkan artinya umat juga tapi sebagai negarawan Pak Muhammad Natsir gitu ya. Jadi kita punya yang tadi disampaikan oleh Bapak alternatif bahwa umat itu harus jadi TNI, Polri dan sebagainya. Nah sebetulnya itu pada saat itu sebenarnya kita punya potensi di mana Pak Muhammad Natsir diantaranya terus dari Nahdliyin juga banyak hebat-hebat sekali gitu ya. Bahkan mewarnai dunia, dia sebagai umat, sebagai negarawan juga mewarnai di dunia organisasi negara Islam. Ada OKI, ada segala macam gitu ya. Itu semuanya dari memang sudah ada modal itu yang dicontohkan gitu ya. Nah sekarang itu sebetulnya kita punya, hanya saja mungkin di mana yang tidak mulai dari restartnya itu dari mana itu masih belum sampai di sana ya. Kalau dari kita dari NU itu kan kembali ke hitoh, itu memang luar biasa gitu ya, kembali ke hitoh itu di situ para kiai yang luar biasa soleh kemudian pinter semua memikir masalah keagamaan, masalah kenegaraan ya. Betapa luar biasanya Pak Hasyim Asy'ari menentukan hari ini harus jihad. Kalau sekarang mana bisa, nggak ada gitu-gitu ya. Artinya ada tokoh-tokoh yang memang mewarnai bagaimana situasi atau negara kita ke depan gitu. Nah sekarang tidak ada. Artinya mungkin saya juga menggelitik mungkin dari Pak Ustadz tahu kenapa. Artinya posisi yang mulainya itu adalah sungguh luar biasa dan memang maju gitu ya. Dan memang maju artinya memang begitu luar biasanya kebinekaan bisa disepakati oleh semua
baik itu suku, suku, agama dan sebagainya. Bahkan Muhammad Nasir itu yang luar biasa, istilah NKRI itu kan, Negara Kesatuan Republik, itu adalah dari umat yang jadi negarawan gitu. Ya mungkin dari pondok pesantren saya lihat sekarang, kalau kami lihat itu ada luar biasa, itu mungkin itu kehendak Allah ya. Misalkan untuk diterima di ITB itu harus habis Quran. Untuk diterima di UI di antaranya habis Quran gitu ya. Mungkin itu tangan Allah yang mungkin tidak sadari gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu, dan memang kalau namanya yang habis Quran itu pasti pinter dah. Boleh ke inti pertanyaannya? Pertanyaannya bahwa di mana titik yang dulu kita punya sekarang tidak ada gitu. Mungkin ada analisis dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir Bapak Hajianto, bisa dibantu masukkan? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar paparan dari Pak Ustadz sama Bapak penanya pertama kedua ini, jadi waktunya habis untuk khutbah masing-masing jadinya Pak. Saya simpel aja Pak. Kita ini kan sebenarnya kan udah politik tahu tapi sedikit. Jadi sedikit, semua serba sedikit Pak. Nah, kita harapkan ini bukan hanya di Israel sama yang perang di Indonesia, ini ada perang rupanya nih Pak ya. Perang 01, 03. Yang seperti Bapak Ustadz tadi paparkan ini kan kita ini bingung Pak sebenarnya itu. Karena apakah karena diamnya para ulama sebagai panutan kita ini sehingga kita ini menjadi harus kemana ini kita berjalan ini. Apalagi partai yang berasaskan Islam itu banyak sekali Pak. Mau sini bingung, sini bingung, sini bingung, sehingga terjadilah kebingungan yang ada di masa sekarang, apalagi dengan janjinya para penguasa ini Pak ya. Ada wacana makan gratis ya. Nah terus ya, lain sebagainya dan sebagainya ini. Nah ini yang membuat kita ini menjadi tanda tanya Pak ya, itu kira-kira seperti apa. Apalagi yang berikutnya ini masalah wacana dari Menteri Pendidikan bahwa pelajaran agama akan ditiadakan. Nah ini terus jadi masalah lagi nanti Pak. Mudah-mudahan pencerahan pagi ini bisa kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atur nuwun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya menyampaikan ini kalau pekan kelima kita ini ada sharing-sharing begini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau, ya bahasa saya mungkin objektif gitu ya. Ini kan memang Pak, dalam kita beragama atau berislam ini, itu kan kalau seperti yang kita alami untuk anak-anak kita sekolah, ya memang nggak cukup gitu. Kenapa? Nggak ada manhaj, nggak ada apa bahasanya itu ya, pedoman yang mesti dipegang. Apalagi kalau misalnya kita hanya mengandalkan atau mempercayakan keislaman anak kita hanya dengan misalnya 2 jam di sekolah, nggak mungkin. Nah, ini dari Pak Haji Putu tadi ya, nanti kalau memang misalnya kurang nanti kita diskusikan lebih lanjut Pak. Sebagai muslim ya, ini kan memang harusnya kita punya visi pribadi ya, visi pribadi tadi
selamat dunia akhirat gitu. Cuman kan visi Muslim bukan hanya itu Pak, bukan hanya selamat dunia akhirat. Kalau Muslim itu hanya enaknya saja, maka Rasulullah bahasanya ya, mungkin ketika sampai Sidratul Muntaha nggak mau turun ke bumi lagi, wong repot gitu loh. Tapi itulah misi kenabian itu, gitu loh. Ya, itulah misi kenabian. Makanya tadi kita lihat dalam Ramadan, bulan yang sebetulnya tidak normal dalam kehidupan secara fisik, itu malah banyak peperangan, malah banyak istilahnya jihad gitu. Nah, jadi kalau visi sebagai pribadi mesti begitu Pak. Kemudian yang kedua, memang sekarang ini saya katakan kenapa geopolitik ini juga nanti menyambung dari Pak Anto dan juga Pak Haji Sultoni. Ada sisi yang kita ini optimis Pak di dalam Islam, itu yang disebut oleh Rasulullah, yaitu ada mujadid setiap sekian periode, gitu loh. Itu juga terbukti. Cuman kalau misalnya menyangkut tadi pertanyaannya Pak Haji Anto, ini kita bagaimana? Siapa yang kita ikuti? Wong para pemimpin atau tokoh politik, tokoh agama begini dan sebagainya. Nah, postulat tadi yang saya sampaikan Pak, saat ini memang salah satunya tadi selain geopolitik Pak, kita ini harus berilmu, berpengetahuan gitu. Kenapa umat ini tadi saya katakan kondisinya gampang terprovokasi dan sebagainya itu, salah satunya karena memang pengetahuannya kurang, harus kita akui. Nah, apalagi Pak, kita ini demokrasi, ini kurang lebihnya kita berdemokrasi Pak. Ini kan kita terima Pak, sistem demokrasi. Oleh kelompok Islam yang lain Pak, demokrasi ini nggak benar. Ya, cuman terus kita mau ngambil sistem apa gitu loh. Terus ada jaminan nggak kalau misalnya nggak demokrasi lebih benar? Kan nggak juga. Jadi kalau misalnya dikatakan demokrasi bukan sistem Islam, iya. Cuman di dalam Islam itu Pak, tidak ada ketentuan bagaimana Anda harus bernegara. Mau demokrasi, kerajaan, atau khilafah itu tidak diatur di dalam Islam. Itu sifatnya adalah konteks kehidupan antum a'lamu fi umuri dunyakum lah. Makanya di dalam Quran atau hadis itu nggak ada ketentuan Pak, negara harus begini tuh nggak ada. Nah, yang masih berjalan saat ini misalnya, yang bahasanya itu bekas-bekas itu kan kayak Arab dan sebagainya, itu masih pakai keemiran. Makanya namanya Uni Emirat, Amir kan di sana itu. Masih kerajaan. Terus misalnya kita ini Pak, Indonesia ini Pak, dengan sistem demokrasi sebetulnya lebih terbuka Pak. Bapak bisa mengajukan presiden siapapun yang Bapak pilih untuk membuat negara jadi baik, bisa di Indonesia. Lah kalau di Arab Saudi kan nggak bisa Pak. Nggak mungkin jadi raja kalau bukan keluarga raja, gitu. Indonesia hanya ada privilege bagian itu pun cuma di Yogyakarta, beda lagi dengan di Aceh, beda lagi dengan di Papua. DKI yang khusus ibu kota sekarang dicabut, sudah menjadi daerah khusus Jakarta, nggak ada ibu kota lagi, karena ibu kotanya pindah, gitu. Nah, jadi Pak Haji Pundut, jadi kalau postulat yang saya sampaikan, geopolitik itu harus kita pahami. Setelah itu tadi, umat harus terkonsolidasi dan harus dikasih bekal ilmu pengetahuan. Nah, kalau menjawab pertanyaannya Pak Anto tadi, kenapa ini kita susah dan seterusnya kondisi seperti ini? Ya ini barangkali Pak Haji, fungsi masjid salah satunya. Karena kan kita bukan negara Islam. Kalau Malaysia Pak, Malaysia dia state negara Islam. Jadi konstitusinya adalah Islam. Kalau kita ini bukan negara Islam, apapun ditanggung oleh negara gitu. Sebetulnya di Indonesia ini Pak, justru kita punya kebebasan, jangan protes, jangan ngeluh, berjuanglah kita. Kalau di Malaysia Pak, negara punya tanggung jawab, rakyatnya harus berislam dengan baik. Dia negara Islam. Makanya misalnya mau nikah, itu ada, wajib ikut misalnya daurah munakahat, ada. Sebetulnya kita ada nggak? Ada, cuman nggak pada ikut. Bapak tanya aja di KUA itu, ada nggak pelatihan sebelum nikah? Ada. Cuma mau ditanya, gimana? Udah tahu kan caranya nikah, cara berkeluarga? Udah, ya udah centang-centang aja gitu loh. Anggarannya juga ada sebetulnya.
Nah ini bagaimana? Perlu revitalisasi peran KUK, peran Departemen Agama, misalnya kan begitu Pak. Lah orang bisa ditanya, ini nikah sudah siap? Bapak kan pernah melihat kan YouTube misalnya, atau di TikTok, ada contoh Malaysia, karena mungkin dia aturan agama, nggak boleh pacaran. Malaysia kan pacaran dilarang Pak. Ya, polisi bisa bertindak kalau ada orang pacaran, karena negara Islam. Makanya ditanya, lah itulah pernah terjadi nikah di Malaysia itu nggak kenal. Pas baru ketemu, dia buka kan pakai ditutup itu ya, pakai apa namanya itu, tutup muka itu. Ini bener nggak istrinya, dia nggak tahu juga, karena pas ta'aruf juga sekilas misalnya gitu. Nah kalau di Indonesia kan sebelum nikah udah pacaran sekian tahun macam-macam, kalau ditanya udah kenal, oh, udah Pak bolak-balik ke rumahnya Pak, kan gitu loh. Dan malah kadang-kadang kita yang error Pak, orang tua yang error. Gimana? Ya udah nggak apa-apa, jalan-jalan dulu sama namanya juga pacaran lah, kita ta'aruf gitu. Harusnya kan bukan begitu. Jadi ini banyak hal yang harus kita benahi gitu loh Pak, bukan dari sisi politik saja yang mendasar. Cuman karena kita bukan negara Islam, dari mana ini? Nah kalau pendapat saya, justru konstitusi apapun harus kita isi. Kendalanya kita itu kan begitu Pak. Kenapa ini nggak kita isi? Karena kita tidak dominan. Coba bayangin Pak, umat Islam Indonesia mayoritas. Ya. Tapi Bapak hitung secara persentase, proporsional nggak anggota DPR Muslim dengan non Muslim? Kan enggak. Berarti kan banyak umat Muslim yang juga sebetulnya nggak jelas. Itu persoalannya kan. Kenapa demikian? Postulat saya yang ketiga tadi, ilmunya yang kita harus benahi. Gitu loh. Kan kita ini gampang. Itulah kenapa bahasanya dulu ya. Kenapa kita sampai 350 tahun itu bisa dijajah. Bukan berarti kita ini nggak pinter Pak. Karena kita gampang diadu domba dan rakyat kita banyak jadi penjilat, itu aja masalahnya. Itu yang terjadi. Ya. Sultan Agung Ngayokrokusumo itu beberapa kali nyerang Batavia. Makanya kalau kata orang, itulah kenapa ada namanya Matraman. Kan Mataram, itu Matraman itu ada di situ itu karena dulu salah satunya base campnya tentara Sultan Agung itu di Matraman itu sebetulnya sebelum ikut Batavia. Cuman karena logistiknya kurang, kalah gitu. Tuh. Terus politisi agama sudah, Pak Sultoni tadi. Jadi Imam Al-Bani rumusan terus dididik. Sebetulnya Pak, sampai saat ini pendekatan atau kaderisasi itu tetap jalan. Cuman begini, Imam Al-Bani ini dulu masuk, pemikiran Al-Bani ini Pak, masuk Indonesia, ini kan di zaman Pak Harto. Jadi Ikhwanul Muslimin masuk ke Indonesia ini sejak 980-an. Di Indonesia Pak, ini diadopsi sampai ada namanya Siriyah Dakwah, Siriyah Tandim. Awalnya Ikhwanul Muslimin masuk begitu. Karena mengadopsi sistemnya di dulu zaman Rasulullah itu ada namanya, Rasulullah ketika ngaji awal itu di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Jadi Pak, dulu ketika awal-awal Islam itu orang datang ke rumah Rasulullah. Nah, terus banyak, ada sekitar belasan orang sesek kira-kira. Terus Arqam menyampaikan, ya Rasul, kalau yang datang mulai banyak, bagaimana kalau di rumah saya aja? Karena lebih luas. Akhirnya di rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu. Itulah kenapa Muhammadiyah menamakan pendidikan kadernya namanya adalah Darul Arqam. Kalau Bapak yang Muhammadiyah itu ada, sudah ikut daurah Darul Arqam gitu. Nah, yang dilakukan di Indonesia ini pemikiran Pak, awalnya Pak Siriyah Dakwah, Siriyah Tandim. Dakwahnya diem-diem, sembunyi-sembunyi. Tandemnya, organnya sembunyi-sembunyi. Setelah itu Jariyah Dakwah, Siriyah Tandim. Baru sekarang ini misalnya Jariyah Dakwah, Jariyah Tandim. Itu pun juga enggak. Di konsepnya Al-Bana Pak, itu ada kamminna laisal finna wa kamfinna laisal minna. Jadi ada orang yang dia tidak ikut Ikhwanul Muslimin, tapi perilakunya Ikhwanul Muslimin. Tapi ada orang yang dia Ikhwanul Muslimin, tapi kelakuannya bukan seorang Ikhwanul Muslimin gitu. Nah di kita kan juga sering menyebutkan ikhwan akhwat, itu kan ke bawah Ikhwanul Muslimin ini. Kalau kita orang Indonesia harusnya kan dulur-dulur gitu kan. Kan ikhwan juga dulur sebetulnya Pak. Ya. Ikhwanul Muslimin itu kan persaudaraan Islam. Disebutnya ikhwan wal akhwat. Ikhwan laki-laki, akhwat perempuan.
Kalau satu akhi, kalau satu lagi ukhti. Bahkan di Albana ini sampai mendidik anaknya pun dengan kosakata itu. Panggilannya kalau bapak manggilnya Abi, kalau ibu panggilnya Umi. Ini orang-orang umum juga ikut aja panggil Abi sama Umi. Enggak semuanya bapak sama ibu atau ayah sama ibu. Begitu Pak Haji. Nah, dulu Pak, bener Pak Haji Sultan, kalau dulu pemimpin kita ini ya, Pak Anto, Pak Haji Putut, kalau dulu zaman awal-awal sebelum kemerdekaan, orang itu dialog bebas, bertempur, setelah itu akur. Jadi yang namanya natsir dan sebagainya Pak, kalau dialog, berantem. Tapi bar ya bar, nggak ada sifatnya benci, walaupun juga di penjara. Kan Pak Karno itu termasuk pernah memenjara kan. Walaupun pesan kalau meninggal tolong yang nyolatin dia juga yang di penjara itu. Hamka, sama Bu Hamka, itu kan di penjara juga. Cuman kalau kita ini loh Pak, orang dulu itu karena mungkin tingkat keimanan pemahamannya itu, dia penjara dia nggak masalah. Hampir semua pendahulu kita ini keluar masuk penjara Pak, biasa. Habis itu diskusi lagi, tempur lagi. Nah kalau kita sekarang ini kan masalahnya bukan Pak, yang ada dendam. Kalah voting, pemilihan ketua DPR, kalah macam-macam ini buzzer disebutkan. Yang disebar buzzernya gitu, lebih banyak fitnah sebetulnya. Ya mungkin dulu memang nggak ada medsos ya. Mau fitnah kayak apa? Semua orang dulu Pak, kalau ada berita apa, yang didengar adalah tunggu apa kata radio. Jadi kita ke sawah, kita ke tambak, mana yang dibawa radio. Jadi radio bicara apa kita percaya itu. Lah kalau sekarang ini kan memang beda. Ada apa aja ada di sini. Ini yang bikin kita juga gampang terombang-ambing. Dan mohon izin, bisa dikatakan di medsos itu Pak, 70%-nya itu hoax. Ya kalau Bapak hanya percaya pada medsos, ya pasti akan menjadi korban. Ada faktor di situ. Jadi ada faktor saat ini yang kita ini gampang. Dengan era medsos ini Pak, orang jelek jadi buruk, ya kan? Orang jahat jadi baik. Dulu saya termasuk yang pertama kali agak dongkol begitu. Ini orang saya tahu dia nggak sholat, saya tahu dia belum bisa baca Quran. Tapi kenapa dia kok fotonya pakai baca Quran dan dia sholat di masjid? Wong selama ini juga nggak sholat. Kalau mabuk saya tahu dia. Tapi itulah orang bisa dipoles sekarang ini. Muniku juga ada pekerjaannya Pak, namanya konsultan politik itu masalahnya. Yang kerja siapa? Ya mungkin saudara kita juga gitu. Itu persoalannya. Jadi dari mana kita mulai? Min aina nabda. Ya, paling pokok menurut saya dimulai dari kita, lingkungan kita. Kita termasuk begini ya, pengajian-pengajian ini kan kalau gini Pak. Kita itu sering pengajian, tapi kan pengajian kita kan ya parsial-parsial. Nah, suatu saat memang perlu pengajian yang holistik begitu. Yang menyeluruh, yang merangkai. Soalnya gini Pak. Sekarang ini sudah dikategorisasi, ada ilmu, namanya apa? Tafsir Quran. Ada ilmu, apa namanya? Mustalah hadis. Ada ilmu, apa namanya? Fikih. Fikih dibagi-bagi lagi. Nah kalau kita mau belajar, fakultas mana yang kita ambil? Gak komprehensif. Kategori itu kan belakangan. Dulu kan gak begitu. Nah itulah kita perlu bagaimana Rasulullah dulu berjalan, terus bagaimana para pemimpin Islam ini berjalan sampai sekarang ini. Itulah kenapa Pak, proyek kebangkitan umat itu selalu terbuka. Tinggal kita mau ambil peran atau tidak. Oke. Jadi proyek kebangkitan umat Pak itu terbuka, siapapun boleh. Cuman dia butuh tenaga, pemikiran dan butuh dana. Terbuka, itulah jihad. Makanya dalam bahasa Quran itu sering disebutkan ya, kata-kata jihad, iman, hijrah itu satu rangkaian. Sampai sekarang ini Pak, jihad masih terbuka. Cuman kita mau apa? Kalau kita mau perang, perang bagaimana? Wong Palestina misalnya. Palestina aja Pak, yang tadi Bapak sebutkan misalnya. Palestina masih belum merdeka, bagaimana ya? Ya kan? Israel di backing Amerika. Terus siapa yang backing Palestina? Saya sampaikan misalnya, Bapak nggak setuju. Yang paling banyak ngasih senjata ke Palestina siapa? Ya jelas lah. Yang paling banyak itu Iran. Lah kita juga nggak setuju. Tapi kalau nggak Iran siapa lagi? Yang paling banyak kan Iran, proksinya nanti pakai Turki, pakai Qatar. Baru sampai sana. Kita belum bisa Pak. Saya tahu itu pernah.
Jadi setinjir yang ditembakkan ke tembok Gaza, jeder 150 juta, itu baru retak. Itu karena seperti tembok jembatan itu. Ditembak 3 kali baru bolong. Bolong segede gorong-gorong kursi itu baru orang bisa masuk. 3 tembakan 450 juta, Pak. Nah, terus kita mau nyumbang apa? Duit kita juga gak ada saat ini. Yang bisa itu kita ngelola negara, Pak. Ya, mohon maaf, Bapak setuju atau tidak? Kayak kemarin Pak Jokowi misalnya ngasih sekian 51 ton bantuan, itu konkret. Kita juga apa yang kita lakukan? Masjid Jami, yayasan misalnya, mobilisasi, ya ketemu angka 100 juta misalnya, nggak masalah. Yang penting semangatnya, keikhlasannya itu. Cuma kalau 100 juta dibagi negara kan nggak seberapa. Kalau Turki, Pak, karena dia punya komitmen keimanan, pemimpinnya, presidennya oke, dia tetap bisa bantu, Pak, nyisikan. Coba kalau parlemen Indonesia itu paham, presidennya paham, mungkin nggak kalau misalnya Indonesia kirim 10 triliun, bisa kan? Ya, karena kita nggak memilih pemimpin yang begitu. Kita protes aja. Kalau gitu kita mendingan datang ke istana, Pak Presiden, bantu itu Palestina, rakyat setuju semua, 100 triliun kalau perlu misalnya. Kan begitu, Pak. Atau Pak kirim, Pak, dari Pindad, Pak, tanknya Pindad itu kirim ke sono, kan begitu, Pak, harusnya, Pak. Nah, itulah yang saya maksud, Pak, secara negara yang dikatakan Albania kita terpecah-pecah dalam negara-negara harus bisa begitu. Tapi Bapak tahu konsekuensinya kalau udah begitu. Malaysia, Pak, secara negara bantu, Pak, negara Islam. Habis itu dikerjain Amerika dia. Mahathir, siapa namanya? Anwar lagi bingung kemarin, digencet karena habis itu dia tenggelam lagi. Berapa size ekonominya Malaysia? Kan kecil. Penduduknya cuma berapa? Gak ada 50 juta. Gitu loh. Nah, ini yang kita perlu konsolidasi. Kira-kira begitu kalau diterusin panjang nanti geopolitik. Oke? Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, ini saya harapkan paling tidak ikut memberikan kontribusi khasanah pemikiran di antara kita, menjadi salah satu tambahan sakofah Islamiyah kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Kita berharap semoga kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan kita sampai akhir, dan semoga kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang beriman yang nantinya akan berjumpa dengan Allah di surganya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.